Ya teman-teman, kemarin itu belakangan ada banyak banget DM Instagram yang nanya ke aku gini, Kusandi, gimana sih caranya kita itu menanggapi orang yang suka menggibah kita atau memfitnah kita? Oke teman-teman, di sini aku mau menjawab sama teman-teman semua, sedikit sharing bahwa menangani orang yang menggibah atau memfitnah kita itu hal yang paling bagus adalah ngasih dia hadiah. Kok ngasih hadiah Gus Ali? Dia kan udah nyakitin kita, diam-diam ngomongin kita, diam-diam ngomongin kita yang jelek-jelek gitu. Kenapa harus dikasih hadiah? Oke teman-teman, gini, ketika kalian diomongin sesuatu yang jelek, ketika kalian difitnah apalagi, diomongin sesuatu yang membuat kalian tidak senang kalau kalian ada di sana, secara sembunyi-sembunyi sekalipun, itu pada dasarnya dosa kalian itu sedang diampuni. Jadi, ketika orang ngomongin kita, itu dosa kita itu disedot sama dia gitu loh, disedot sama yang ngomonginnya. Jadi ketika kita diomongin orang, dosa kita itu semakin diampuni teman-teman, dan dosa kita akan berpindah kepada orang yang ngomongin kita. Dan kalau dosa kita udah habis, berikutnya adalah pahala dia yang pindah ke kita. Jadi semakin banyak dia ngomongin kita, semakin banyak dia ngegibahin kita, itu semakin banyak juga kita dapat pahala dan dapat ampunan teman-teman. Jadi sebetulnya ketika kalian digibah atau difitnah, kalian itu senang-senang aja, fine-fine aja. Ketika ada orang ngomongin kita di belakang, itu artinya kita sedang ada di depan dia teman-teman, dan artinya kita itu sedang mengungguli dia, dan dia itu sebetulnya iri teman-teman. Dan ini juga aku pengen menyampaikan pada teman-teman semua yang masih suka menggibah atau memfitnah teman-teman yang lain. Sebetulnya teman-teman, dosa kita itu lebih berbahaya untuk kita, tapi dosa orang lain itu sebenarnya nggak bahaya buat kita. Jadi sebetulnya ngapain sih kita ngurusin dosa orang lain, aib orang lain, kita cari-cari, kita korek-korek buat apa teman-teman? Jadi mendingan kita itu ngurusin dosa kita dan kita taubati aja dosa kita setiap saat, itu lebih bermanfaat teman-teman. Karena nanti ketika dihisab, yang ditanya adalah dosa kita, bukan dosa orang lain teman-teman. Teman-teman semua, nggak henti-hentinya aku selalu ngingetin kalian semua untuk selalu rajin membaca sholawat dimanapun dan kapanpun kalian berada teman-teman. Karena membaca sholawat itu bisa mendatangkan keberkahan dunia wal akhirah untuk hidup kita teman-teman. Belakangan ini juga ada teman-teman yang sering nanya ke aku di DM Instagram, di Facebook, atau di WA sekalipun, sering nanya kayak gini, Gus Aldi, dalam membuat konten itu kok idenya nggak habis-habis? Kok ada aja yang diomongin? Kok jokes-jokesnya kok ada aja yang lucu-lucu kayak gitu teman-teman? Nah di sini aku ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua tentang apa yang aku jalankan hingga bisa di titik sekarang. Jadi teman-teman semua, ketika aku ingin membuat konten, ketika aku ingin melakukan sesuatu, yang aku dahulukan adalah sholat istikharah teman-teman. Sholat istikharah adalah sholat untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kenapa sih kita kok harus minta petunjuk? Gini teman-teman, otak kita itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh tubuh kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sudah sepantasnya kita sebagai manusia nggak boleh mengandalkan otak kita atau kemampuan fikir kita sendiri. Kita harus selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana kita membuat konten, tentang bagaimana kita memulai bisnis, tentang bagaimana kita memilih jodoh, memilih pekerjaan dan lain-lain teman-teman. Sehingga dengan melazimkan sholat istikharah, kita selalu dalam petunjuk dan dalam ide-ide dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya karena aku nggak pernah ngandelin otak aku sendiri. Aku selalu minta kepada Allah, ya Allah, besok bikin konten apa ya? Lalu aku sholat di situ. Lalu aku membaca doa istikharah yang bisa teman-teman download di Google atau di tempat lain. Singkatnya doanya seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fid dunya wa ma'asi wa akibati amri. Waqdir li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fid dunya wa ma'asi wa akibati amri. Wasyifu anni wasyifu anhu waqdir li khaira haitsu kana semua ardini bihi. Lalu kemudian aku berdoa tentang petunjuk apa yang ingin aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman, sholat istikharah itu bukan hanya sholat di antara kita menentukan satu pilihan dengan pilihan yang lain, tapi sholat istikharah adalah sholat untuk meminta petunjuk kita sehari-hari selama hidup kita teman-teman. Orang yang melazimkan sholat istikharah setiap harinya, maka tangannya dibimbing oleh Allah, matanya dibimbing oleh Allah, sampai otaknya, cara dia berpikir pun dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga besar kemungkinan orang yang melazimkan sholat istikharah tidak akan tergelincir dan hidupnya mampu mencapai kesuksesan berkat ide-ide dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Gak lupa juga dalam kesempatan kali ini aku ngingetin teman-teman semua untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada apapun di dunia ini. Nah, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga Nabi Muhammad SAW lebih dia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, guys. Jadi aku mengajak kepada teman-teman semua, marilah kita bersama-sama untuk bisa mengidolakan Nabi Muhammad SAW lebih dari idola kita yang ada di dunia ini. Jika kalian meng-share sebuah kebaikan, maka itu akan bernilai pahala, ya. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan fil islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa ayun qasa min ujurihim syai'un. Orang yang berbuat suatu perkara baik kemudian disebarkan perkara baik itu kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan begitupun sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan fil islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa in qasa min ujurihim syai'un. Orang yang membuat suatu perkara buruk kemudian disebarkan perkara buruk itu, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang-orang tersebut, guys. Insya Allah kalau kalian menyebarkan sholawat-sholawat yang ada di channel ini, mudah-mudahan menjadikan berkah, menjadikan syafaat buat kita semua kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, aku ingin menyampaikan satu kisah dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau adalah salah satu sahabat Rasul yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu kemuliaan dari sahabat Uwais Al-Qarni adalah beliau sangat berbakti kepada ibunya, teman-teman. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, kita tahu bahwa ada yang namanya sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berguru kepada Nabi Muhammad, wafat dalam keadaan iman. Ada juga yang namanya tabi'in. Tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Jadi orang yang bertemu dengan para sahabat, berguru dengan para sahabat, dan wafat dalam keadaan iman. Dan ada yang namanya muhadramin. Muhadramin ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Uwais gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW? Karena beliau mengurus ibunya. Lalu pertanyaan kita, rugikah Uwais Al-Qarni mengurus ibunya hingga tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Wallahi, beliau tidak rugi sama sekali, teman-teman. Karena Nabi Muhammad SAW di tempat yang jauh dari Uwais menyebut-nyebut nama Uwais kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, Uwais Al-Qarni majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Beliau itu gak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit, teman-teman. Dan sekian banyaknya pujian-pujian Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat kepada Uwais Al-Qarni. Karena pengabdiannya kepada ibunya hingga wafat Nabi SAW, beliau tidak bisa bertemu Nabi SAW. Dan dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni memiliki hak syafaat dan mensyafaati orang lain sebanyak qabilah Rabi'ah dan Mudar. Di Arab itu ada qabilah-qabilah. Kalau kita di sini sebutnya negara-negara, teman-teman. Jadi dalam satu qabilah itu mungkin mewakili satu negara. Dan sahabat Uwais itu memiliki hak syafaat sebanyak qabilah Rabi'ah dan Mudar. Dan Nabi dari kalangan Mudar. Demikian kisah yang singkat ini, semoga bisa diambil manfaat agar kita semua bisa lebih perhatian kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, teman-teman. Karena tidak ada keramat yang melebihi keramat dari kedua orang tua kita. Untuk itu buat teman-teman yang kedua orang tuanya masih hidup, yuk kita muliakan, jangan sampai kita nyesel, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang kedua orang tuanya sudah wafat, maka rajin-rajinlah banyak mendoakan kedua orang tua dan bersedekah atas nama orang tua kita. Follow Instagram aku di @aldi_ar. Oke guys, nggak henti-hentinya aku mengingatkan kalian semua dan diri aku juga untuk rajin membaca sholawat, guys. Kenapa? Karena sholawat itu adalah amalannya Allah, guys. Jadi Allah memerintah kita untuk sholat, tapi Allah juga nggak sholat. Allah memerintah kita untuk puasa, Allah nggak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholawat, dalam Al-Quran disebutkan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah dan para malaikat dulu yang bersalawat pada Nabi Muhammad, baru kemudian memerintah kita semua. Jadi salawat adalah amalan-amalan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Allah sendiri dan para malaikat. Untuk itu semuanya guys, kita harus rajin membaca salawat. Semoga hidup kita berkah dunia akhirat. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Ketika kita sudah dalam keadaan yang kaya ataupun kita dalam keadaan yang susah, kita harus tetap bersyukur pada Allah, teman-teman. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambah dan ditambah.
Dan ketika kita kufur atau tidak bersyukur kepada Allah, maka ingat azab Allah amat pedih teman-teman. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, ketika dalam keadaan yang susah, itu bukan berarti kalian itu hina. Dan ketika dalam keadaan yang banyak uang sekalipun, itu juga bukan berarti kalian mulia. Karena ada yang dinamakan keberkahan, ada yang dinamakan istidraj. Istidraj ini adalah ketika kita diberikan harta kekayaan yang banyak, namun kita memperbanyak maksiat kita. Namun Allah tetap memberikan kekayaan itu tanpa menguranginya, padahal kita melakukan maksiat. Ini ditujukan adalah untuk membuat kita semakin lalai dan semakin lalai, dan akhirnya kita terjerumus dalam kesesatan teman-teman. Itu mudah-mudahan kita semua dihindarkan Allah dari yang namanya istidraj. Wal'iyazubillah min dzalik. Bu Saldi, apakah dengan sholawat hajat kita bisa dikabul oleh Allah? Atau ada lagi yang kayak gini, Bu Saldi, apakah dengan banyak membaca sholawat jodoh kita cepat didekatkan oleh Allah? Dan lain sebagainya. Mereka bertanya tentang fadilah-fadilah sholawat teman-teman. Nah di sini aku ingin sedikit menjawab kepada kalian bagaimana keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sering dengar juga man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang sholawat sama Nabi satu kali, maka Allah akan menjawab sholawatnya 10 kali. Dan Imam Al-Haddad bilang bahwa orang yang mendapatkan sholawatnya Allah satu kali aja, maka itu sudah mencukupi kebutuhannya dunia wal akhirah. Artinya sholawat ini walau hanya diucapkan satu kali sudah mengandung keberkahan yang sangat banyak teman-teman. Di mana sebuah keberkahan itu sudah mencakup semua hajat yang kita inginkan tanpa kita harus sebutkan satu persatu. Dan istimewanya lagi, sholawat itu juga bisa menjadi wasilah terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi. Doa kita itu terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan membaca sholawat kita mempermudah doa kita untuk bisa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalian itu nggak perlu mengkotak-kotakan atau memisah-misahkan harapan kalian ketika membaca sholawat. Karena dengan membaca sholawat tanpa disadari kalian itu sudah meminta semuanya. Meminta keberkahan, meminta jodoh, meminta harta yang berlimpah, meminta semua hal yang baik di dalam kehidupan kita dunia wal akhirah. Saya ibaratkan gini, kita beli mobil nih, di mobil itu kan udah ada ban, udah ada setiran, udah ada klakson, udah ada spion dan lain-lain. Tapi kita ketika mau beli mobil cuma mesen spionnya doang, kan rugi teman-teman ya. Jadi ambil aja semuanya. Jadi ketika kalian bersolawat, utamakan solawat yang kalian baca itu adalah murni rasa cinta kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman semua, di Instagram banyak banget yang DM aku kayak gini, Bang, kenapa sih kok aku ini susah dapat kerjaan? Aku kok rezekinya seret mulu? Kok aku banyak utangnya? Tapi juga di kebalikan itu ada yang nanya kayak gini, Bang, kok aku nyari kerja gampang banget ya? Kok rezeki aku mudah banget ngalirnya? Kok duit aku nih sampai kayak nggak kepake gitu? Nah teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sedikit. Ada dua hal yang bisa mengantarkan kita meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah syukur. Nah dua hal ini kalau kita sudah miliki keduanya, insya Allah kita akan mudah mencapai ridho Allah. Dan kalau Allah sudah ridho, kita tinggal milih mau masuk surga yang mana teman-teman. Sabar adalah perilaku yang baik walau dalam keadaan kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan syukur adalah sebuah ungkapan dan perilaku yang baik ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama orang-orang yang sedang mengalami musibah, mereka kalau sabar itu pahalanya berlimpah teman-teman. Diganti dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam musibah itu. Ada ampunan dosa. Ketika kita sakit itu banyak ampunan dosa. Sehingga orang-orang yang sedang mendapatkan musibah itu adalah orang-orang yang doanya mustajab teman-teman. Karena apa? Karena dosa mereka sedang diampuni di saat itu. Nah bagaimana dengan orang yang sedang memiliki harta yang banyak? Hati-hati teman-teman ya, harta yang banyak itu belum tentu adalah anugerah. Bisa aja itu adalah sebuah istidraj. Kalau orangnya tidak bersyukur, maka sudah dipastikan itu adalah jebakan-jebakan Allah agar kita itu semakin melakukan maksiat dan tidak bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, jika kita mendapatkan anugerah kekayaan yang banyak lalu kemudian kita bersyukur, kita bersedekah ke fakir miskin, kita melakukan santunan dan lain-lain, ini adalah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan harta kita, Allah meridhoi kita untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nih ya teman-teman, ridho Allah itu juga bisa dicapai dengan dua cara.
dua. Yang pertama adalah mujahadah, yang kedua adalah musibah. Loh kok begitu? Iya, orang yang mujahadah atau bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah jalan itu adalah jalan terbaik untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap-siap kita mendapatkan cara yang kedua. Apa itu? Cara dengan musibah, teman-teman. Loh kok musibah? Berarti musibah jelek dong? Enggak, musibah itu enggak jelek, teman-teman. Musibah itu juga termasuk anugerah dari Allah agar kita masih mendapatkan fasilitas ampunan, masih mau memiliki waktu untuk bermunajat, beristighfar, berdoa. Jadi di dalam musibah itu juga ada banyak kemuliaan, teman-teman. Jadi kita itu harus senantiasa husnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau itu sebuah musibah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, nahnu inda dzanni 'abdi bi falyazunna bima syaa. Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Jadi kalau saat kita mendapatkan musibah lalu prasangka kita baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan di balik musibah yang kita terima itu. Oh ya teman-teman, di DM Instagram kemarin banyak banget yang nanya ke aku kayak gini, Gus Aldi, keutamaannya sholat tahajud tuh apa sih? Kalau sholat hajat itu kan udah jelas ya, namanya aja hajat. Berarti kalau kita punya hajat, cara mengabulkannya atau metode mengabulkannya adalah minta kepada Allah melalui sholat hajat. Kalau sholat istikharah juga sama, istikharah, mohon petunjuk. Kalau kita lagi bingung, punya masalah banyak, kita pengen minta petunjuk, nah kita sholat istikharah. Nah kalau sholat tahajud, itu keutamaannya apa sih Gus Aldi? Nah ini teman-teman yang sedikit mau aku bagi, keutamaan dari sholat tahajud itu ada 4 teman-teman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaf'atha rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama Allah menjelaskan Allah akan angkat derajat dan karir kita dan ditempatkan maqaman mahmuda, di tempat yang terbaik. Artinya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud ini biasanya akan mendapatkan posisi-posisi yang mulia di tempat-tempat kerjanya. Atau kalau dia tidak mendapatkan jabatan yang mulia, dia paling tidak mendapatkan penghargaan yang mulia dari lingkungannya. Kalian tahu nggak, sahabat Nabi itu nggak semuanya jadi ustadz ya. Tapi kita lihat Abu Bakar Siddiq, beliau itu adalah diplomat dan pebisnis yang sukses, teman-teman. Terus Utsman bin Affan, pedagang kaya raya. Lalu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang terkaya di Mekah dan Madinah. Padahal beliau waktu datang ke Madinah itu hanya membawa satu pakaian aja. Lalu dalam 3 bulan Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan kekayaan sekitar 80 ribu dinar. Kalau 80 ribu dinar, 1 dinarnya 2,5 juta. Itu artinya Abdurrahman bin Auf dalam 3 bulan punya kekayaan sekitar 0,5 triliun, teman-teman. Dan beliau memiliki aset 10.000 unta. Oh, sekarang unta berapa? Mungkin sekitar 15-20 juta. 10.000 unta. Dan kambingnya udah nggak keukur, banyak banget. Ini karena keistiqomahan para sahabat untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga dunianya itu mudah. Dan di dalam sholat tahajud Allah meminta kita untuk membaca doa ini. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Membaca doa ini maka Allah akan mempermudah segala aktivitas kita. Itu yang kedua. Kalau yang tadi ditempatkan di dalam posisi yang mulia, yang kedua adalah mempermudah segala aktivitas. Jadi kita mau ngapain aja bawaannya gampang, teman-teman. Dan yang ketiga, Allah akan melepaskan segala macam kesulitan yang ada di depan kita. Sebagaimana doa yang kita baca, wa akhrijni mukhraja sidqi. Allah akan melepaskan itu, segala macam kesulitan yang ada di depan kita akan dilepaskan. Tadi kita udah tempatkan di posisi yang mulia, aktivitas kita digampangin. Nah yang ketiga ini, kalau ada kesulitan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kalau ada yang mengganggu, ya, kalau ada yang mengganggu, maka Allah yang akan langsung turun tangan untuk membereskan gangguan tersebut. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini teman-teman yang bisa aku bagi. Mudah-mudahan 4 tips ini bisa memotivasi kita untuk rajin dan istiqomah melaksanakan tahajud. Dan juga di dalam perintah tahajud ini Allah menggunakan kata asa, bukan la'alla ya. Jadi kalau asa itu, kalau la'alla itu kita harus melaksanakan dengan penuh penuh keistiqomahan dan penuh dengan usaha yang keras.
baru bisa terkabul. Tapi kalau asa, ini kalau dilakukan dengan ikhlas, walaupun tidak terlalu banyak volume tahajudnya atau tidak terlalu istiqomah sekalipun, itu maka Allah akan langsung memberikan, teman-teman. Jadi tahajud ini betul-betul ampuh banget, walau kita mungkin belum mampu untuk istiqomah dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang rutin sekali. Tapi tahajud ini sangat-sangat ampuh dan sangat-sangat caspleng ya. Sekali tahajud insya Allah akan langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan ini sharingnya bermanfaat dan membuat kalian jadi termotivasi untuk rajin tahajud ya. Semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Nah, baru-baru ini kan kita umat Islam semuanya melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam video ini aku mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal a'idin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Aku mohon maaf kalau selama ini di channel ini banyak konten-konten yang mungkin cukup nyeleneh ya, dan barangkali ada yang menyinggung perasaan dari penonton semua. Aku minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Allah maafin kita semua. Dan aku mau ngangkat satu hadis Nabi SAW tentang fadilah bersalaman. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufiralahuma qabla ay yaftariqu." Tidaklah kedua orang muslim lalu dia bertemu kemudian dia berjabat tangan, melainkan Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, ini jadi fadilahnya teman-teman kalau ketemu sama saudara muslim kita atau siapapun sebetulnya. Atau siapapun, mau muslim mau bukan, kita salaman aja teman-teman. Tapi kalau di masa pandemi ini kan kita salaman itu bisa menjadi kontaminan virus. Nah, jadi ketika selesai bersalaman kalian cuci tangan lagi. Salamannya boleh, tapi jangan megang-megang muka supaya nanti virusnya nggak sampai muka. Insya Allah ketika kita bersalaman bertemu dengan sahabat-sahabat kita, lalu kita duduk berkumpul bersama mereka, Allah akan mengampuni dosa kita sebelum kita berpisah. Masya Allah. Oke, teman. Oh ya teman-teman semua, kemarin ada teman aku curhat, katanya dia punya banyak utang dan gimana sih cara ngelunasin utang yang paling cepat dan paling efisien. Ada satu kisah dari seorang sahabat Nabi SAW yang sehari-harinya banyak diam di dalam masjid. Tiba-tiba ditanya sama Nabi Muhammad, "Kenapa kamu ada di dalam masjid terus?" Beliau jawab, humum wa duyun lazimatni. Saya stres, saya punya masalah dan saya punya hutang yang melilit leher saya. Kata Nabi SAW, "Ala u'allimuka kalimat." Mau nggak kamu saya ajarkan satu doa atau satu kalimat? Kata orang tadi, kata sahabat Nabi tadi, "Mau ya Rasulullah." Ini berkah dari orang yang banyak diam di masjid ketika dia sedang punya masalah. Lalu Nabi mengajarkan doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal." Nah, doa ini adalah doa yang sering kita baca di dalam Wirdul Latif, yang diriwayatkan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Tinggal kita baca aja teman-teman. Semoga doa ini bisa menjadi wasilah agar hutang-hutang kita diberikan lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman ini, zaman yang banyak wabah, banyak penyakit, itu aku pernah datang ke satu kota. Setiap jam ada pengumuman orang meninggal. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala macam wabah dan penyakit yang mematikan teman-teman. Nah, ada yang bertanya ke aku, "Gus Aldi, gimana sih atau amalan-amalan apa sih yang harusnya kita baca atau kita amalkan di zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman yang penuh penyakit, penuh wabah, agar kita itu tidak terkena dan terhindar dari wabah-wabah tersebut?" Nah teman-teman, aku diajarkan oleh para guru untuk rajin atau melazimkan membaca sholawat tibbil qulub. Sholawatnya kayak gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sholawat ini memberikan 3 fadilah sekaligus. Yang pertama adalah menyembuhkan penyakit. Kalau kita sudah pernah penyakit, ini adalah sholawat yang bisa kita jadikan wasilah perantara untuk meminta kesembuhan penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya siapa? Wasilahnya adalah sholawat. Sholawat itu apa? Wasilahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sholawat, doa-doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi." Doa kita
tertolak manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya dari hadis tersebut, artinya doa yang dimulai dengan membaca solawat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meminta kesembuhan dari segala macam penyakit. Yang kedua, fadilah dari solawat ini adalah menghilangkan kegelisahan. Ya teman-teman, segala macam penyakit itu asalnya dari kegelisahan hatimu sendiri. Kalau hatimu merasa bahwa kamu akan kena penyakit, mungkin aja Allah akan mengijabah perasaan itu sehingga kamu akan mudah terkena penyakit. Karena imun tubuh juga bisa dihasilkan atau bisa dikurangi melalui tingkat stres yang kamu miliki, teman-teman. Jadi dengan sholawati bil qulub, hatimu akan tenang dan akan percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan gak takut dengan penyakit apapun. Yang ketiga adalah membentengi diri kita. Jadi teman-teman, ada banyak orang yang mudah terkena penyakit. Wasilahnya dengan membaca sholawat tibbiyah atau sholawat bil qulub ini, tubuh kita menjadi memiliki perisai atau benteng yang Allah ciptakan dari wasilah membaca sholawat tersebut. Oke teman-teman, moto aku di dalam menghadapi banyaknya wabah di zaman ini adalah jangan terlalu mumet, jangan terlalu banyak mikir, mendingan banyak zikir. Oke, gitu aja, kita akan langsung ke video pranknya. Check it. Jadi nanti teman-teman, kita akan membuat suatu pandangan positif. Jadi jangan sampai orang itu selalu menilai orang hanya dari covernya aja. Betul. Jadi belum tentu orang yang berpenampilan seperti ini Lebih buruk dari antum. lebih buruk ya. Bisa aja dia lebih mulia atau ternyata punya kelebihan yang kita nggak sadari. Nah, itu tadi. Kayak gitu. Jadi teman-teman, jangan sampai kita itu berpikir negatif kepada siapapun. Kita harus Betul berpikir positif. Positif. Karena di mana kalau kita berpikir positif, ucapanmu adalah doa. Aku juga mau ngingetin karena sebentar lagi Lebaran Idul Adha yang dinamakan juga Idul Kurban. Teman-teman semua jangan lupa kurban karena itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik. Jangan jadi orang yang pelit karena orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk, jauh dari surga dan dekat sama api neraka. Nabi Muhammad SAW dikatakan para sahabat adalah idza yu'ti la yakhshal faqr. Orang yang kalau sudah memberi, beliau nggak takut miskin, teman-teman. Sampai ketika Nabi SAW sedang membagi-bagikan harta beliau, ada seorang sahabat yang bilang seperti ini, anfik ya Rasulullah wa la taghsha min dil arsy iglala. Berikan ya Rasulullah, jangan takut kemiskinan Allah atas kamu. Apa kata Nabi SAW? Bal yazdad, bertambah, insya Allah terus bertambah. Apa yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan untuk umat Islam, maka semuanya akan bertambah pada kita. Dalam satu riwayat disebutkan, wala Rasulullah ajwadu bil khair min rihil mursalah. Rasulullah itu kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Ini kita tahu bahwa mendapatkan angin di dalam rumah itu sulit, teman-teman. Harus pasang AC dan biayanya mahal. Harus kipas angin dicolokin, biayanya mahal. Nah, kalau kita keluar, angin itu banyak. Dan kedermawanan Nabi SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Satu hal lagi, teman-teman, jangan lupa membaca sholawat karena dengan berkah sholawat hidup kita akan nikmat, teman-teman ya. Oke, gitu dulu nasihatnya. Kita akan langsung ke videonya. Gimana keseruannya? Check it, cus.